Baik, kita mulai teman-teman. Tadi sudah dijelaskan di sore hari bahwa untuk anak ini lumayan ya, lumayan. Kalau dihukum itu sekitar 20 soalnya, kurang lebih 16 sampai 22 ya kalau kita lihat. Tapi kalau di P3K itu ya sekitar 5 sampai 10 saja. 5 sampai 10 saja itu soal anak. Tadi pun kita sudah membahas terkait dengan apa yang harus dibaca, apa yang harus dipelajari, termasuk di dalamnya kita sudah membaca tentang FR atau Field Report atau apa saja yang keluar di tahun sebelumnya. Kemudian eh, kita pun tadi sudah belajar terkait dengan penggunaan AI dalam rangka cara cepat belajar dengan menggunakan teknologi. Ya. Jadi kita tidak boleh dan artian tidak boleh alergi dengan teknologi, justru kita harus menggunakan, harus beradaptasi dengan teknologi baru supaya kita mendapatkan keuntungan ya, supaya kita mendapatkan keuntungan dari teknologi yang ada di masyarakat atau di sekarang ini ya. Baik, tadi saya pun sudah mengatakan pada teman-teman kalau ada pertanyaan terkait dengan AI sebelum kita melanjutkan. Boleh teman-teman eh, apa bertanya sesuai dengan materi yang tadi sore sudah kita pahami bersama. Silahkan kalau ada pertanyaan. Yang pertama tadi contoh penggunaan ya. Saya hapus dulu ini. Saya masuknya ke sini dulu sebentar. Ini. Nah, sebagai contoh ini, pertama ini saya anjurkan pada teman-teman yang sebentar, besok kan tanggal 17 harusnya sudah tanggal 15, 16 besok harus sudah mulai ada yang mau ujian. Nah, saya tunjukkan kepada Anda bagaimana tadi kan saya bilang Anda bisa 10-10 atau 5-5, tapi yang paling abdul adalah 1-1. Kita di sini dapat nih soal. Jadi soal itu kita blok aja, kita Ctrl C atau Anda kalau di laptop ya di copy ya, di Ctrl C di laptop. Kemudian setelah ini kita bawa, saya masuk lagi ke AI yang sudah tadi kita pelajari. Nah, ini AI-nya nih. Saya share dulu. Bentar ya. Sebentar. Sebentar. Hapus dulu. Di sini. Oh, ini YouTube ya. YouTube. Bentar. Nah, ini ke sini teman-teman. Tadi kita sore sudah saya ajarin gimana caranya masuknya ke AI dan kemudian kita di sini memberikan prompt. Prompt itu tadi seperti yang saya katakan tadi, saya tulis dulu ya. Anda adalah nah, Anda adalah master perawatan anak atau Anda sekaligus dosen misalnya, sekaligus dosen. Jadi kita memberikan kepada dia sebuah posisi, memposisikan bahwa Anda sudah sebagai dosen. Kemudian berikan saya, berikan saya jawaban dan pembahasan soal yang akan saya kirimkan. Soal ini misalnya, soal ini dalam bahasa yang mudah dimengerti, ngerti oleh mahasiswa, misalnya mahasiswa dan perawat baru, misalnya perawat.
baru. Nah, tadi kan saya sudah melakukan copy, nah maka saya langsung paste di sini. Ya, soal yang tadi, soal nomor satu di soal anak tadi. Maka saya tinggal enter atau nah, ada tanda panah ke atas. Kita tunggu. Nah, jawaban yang paling tepat adalah C. Aku pasti, aku tahu pasti laki, tapi jika kamu mengatakan padaku ketika itu terjadi, aku akan mencoba membuat nyeri itu berkurang. Nah, ini pembahasannya pendekatan komunikasi terapeutik perkembangan anak usia 6 tahun. Ini analisis jadi setiap soal itu dianalisa. Ya, kenapa ini jawaban ini salah, jawaban ini salah, tapi yang benar adalah C. Nah, itu adalah cara kita. Nah, sampai ada kesimpulannya nih. Komunikasi yang baik pada anak empati, jujur, dukungan aktif. Perawat harus mampu menjaga anak bekerja sama dengan dalam mengelola nyeri, bukan sekedar pengaruh atau menjanjikan sesuatu yang tidak pasti. Memenuhi prinsip komunikasi terapeutik yang sesuai dengan perkembangan usia anak. Jadi, begitu lengkapnya sebuah jawaban kalau kita mengetik satu persatu. Satu-satu ini ya. Coba kita sekarang saya akan copy paste lagi jawaban dengan 10 soal atau 5 soal aja dulu lah supaya tidak panjang ya. Nah, 5 soal. Jangan lupa tadi pun saya sudah mengatakan pada teman-teman kalau kita setuju dengan jawaban ini maka kita berikan penghargaan karena anggap ini mesin ini adalah mesin pembelajar. Pembelajar seperti layaknya manusia, tumbuh dan berkembang. Semakin lama Anda menggunakan, maka dia akan semakin pintar. Nah, misalnya, bagus, ya, kok bagus. Pertahankan gaya penulisan ini. Nah, gitu ya. Jadi kita memberikan eh, penguatan pada dia bahwa apa yang dia jawab itu benar. Dan kita juga menulis pertahankan gaya penulisan ini. Jadi dia akan memberikan gaya penulisan seperti ini akan terus saya gunakan untuk membahas soal-soal keperawatan anak berikut. Kalau ada soal lain, tinggal kirim saja ya. Nah, kita paste. Nah, paste itu ya. So, kita enter lagi. Kita tidak usah menggunakan prompt di awal seperti awal, tapi kita karena promptnya sudah ada di atas ya. Nah, lihat bedanya dengan jawaban yang tadi, yang jawaban yang satu itu panjang, tapi kalau jawaban yang 5 sekaligus itu pendek-pendek. Ya, ini pendek-pendek. Nah, walaupun coba perhatikan di sini. Perhatikan di sini, saya nanti diulas yang nomor 2 nih. Yang nomor 2 tidak pola napas. Apakah benar pola napas? Nah, nanti kita disuruh belajar. Kadang-kadang semuanya salah ataupun salah dia cara dia menjawabnya. Nah, kita katakanlah sekarang kita cek nomor 2 benar enggak? Nah, misalnya gini. Karena kita tidak bisa menentukan bahwa dia itu benar-benar. Oke, kita cek nomor ini dulu, nomor satu. Seorang nah ini ya benar ini kalau ini benar jawabannya C ya. Nomor satu jawabannya C. Lihat nomor dua, seorang coba lihat. Jangan di sini lihatnya, berarti di atas ya. Oh di sini lihat ini. Nomor satu benar, nomor dua lihat di sini, nomor dua nih. Sesak napas, beberapa pemeriksaan diperoleh dan pilek nafsu menurun berdahak. Nah, di sini lihat kita copy. Makanya itu pentingnya kita jangan 100% menggunakan AI, tapi kita juga harus paham. Nah, di kita harus mengingatkan, kita copy paste di sini. Kita paste. Saya ingatkan untuk nomor dua, nomor dua, nomor dua ya, nomor dua, dua. Datanya adalah datanya
Data menunjukkan adanya mana sekret 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 kemudian batuk berdahak itu tandanya adalah bersihan jalan bersihan jalan napas bukan bukan pola napas. Jadi ya tetap kalau ada salah kita benerin, enter aja gitu, dibenerin. Coba kita lihat. Mari kita revisi nomor 2 sesuai dengan data klis yang ada, anak sekian. Tuh langsung dijawab. Jadi kalau ada kita tidak bisa langsung otomatis, makanya kita pun harus pintar duluan gitu ya. Kunci-kunci yang saya berikan di materi kunci itu benar-benar harus dipahami. Kalau ada kesalahan, maka kita harus dirubah. Nah, di sini. Jadi nanti kalau dia dapatkan analisa soal yang sama seperti nomor 2, maka dia tidak akan lagi pola napas. Atau misalnya kita beri kesempatan. Perhatikan misalnya perbedaan dan pola napas dan sihan jalan napas napas ya pola napas tandanya ada retraksi dinding dada kemudian cuping hidung bergerak sementara untuk bersihan ada sekret, kemudian ada suara ronhi, ah, ya ini misalkan ingetin sama dia, jangan lupa ya, nah gitu. Nanti dia merespon juga apa yang kita inginkan, ya. Nah, tunggu sebentar. Dia disuruh belajar. Ya, fungsinya adalah eh, memberikan dia pembelajaran. Jadi dia tidak akan salah lagi pada saat ada soal yang sama. Nah, di sini catatan diterima dan terima sudah mengingatkan saya akan terus konsisten membedakan pola napas, fokus pada kerja otot, retraksi, penggunaan alat bantu, cuping hidung, irama napas dan teratur. Malah dia nambahin sendiri itu kan. Padahal saya bilang tadi hanya retraksi dinding dada dan cuping hidung bergerak. Dia tambah penggunaan alat bantu, cuping hidung, irama. Sementara bersihan jalan napas, eh, hambatan mobilitas jalan napas, misalnya sekret, suara napas tambahan, ronhi, batuk tidak efektif. Nah, itu jadi dari jawaban-jawaban yang dia diberikan, kita pun bisa memberikan dulu membuat dia pinter dulu. Jadi teman-teman tidak bisa langsung seperti ChatGPT punya saya nggak bisa. Teman-teman harus ngajarin dulu dari awal ya. Kok jawaban saya seperti ini? Kok beda dengan jawaban yang si coach itu? Nah, itu sedikit beda ya. Karena yang punya saya sudah dilatihnya banyak gitu ya, sudah dilatih ya, itu ya. Nah, contoh saya misalnya saya pun bisa membuat kuis. Misalnya gimana kuisnya? Nah, tinggal gini. Buatkan saya kuis. Keluarkan satu per satu. Saya akan menjawab, saya akan menjawab kuis tersebut, tersebut. Setelah saya menjawab, Anda memberikan
tanggapan, jawaban atas jawaban saya. Jawaban saya. Nah, kemudian kuis itu dalam bentuk soal. Anda bisa nyebut soal HOTS, misalnya soal HOTS, mu- multiple choice, soal choice tentang keperawatan anak misalnya. Kita enter aja gitu. Jadi Anda tidak usah punya uh, tidak usah punya LMS gitu ya. Anda cukup punya ini juga bisa nih. Coba nih kita lihat seorang anak. Nah, nah silakan Anda jawab. Seorang anak laki-laki 2 tahun dirawat diare akut. Perawat menemukan tanda-tanda dehidrasi berat seperti turgor, kulit menurun, mata cekung, pengisian kapilyer lebih dari 3 detik. Dokter meminta pemberian cairan IV segera. Perawat memonitor tanda-tanda efektivitas rehidrasi. Nah, adakah indikator yang paling tepat untuk menilai keberhasilan terapi cairan pada anak ini? Buat evaluasinya ya. Anak tidak lagi menangis, anak meminta minum terus-menerus, tapi time membaik menjadi kurang dari 2 detik, anak tampak tenang. Kita coba jawab, kita tahu jawabannya adalah C ya. Kita tahu jawabannya C. Coba, oh, Kang, apa itu? Saya nggak kelihatan Kang AP. C. Tapi kita coba salah jawabnya, misalnya jawabnya A misalnya ya. Kita tahu jawabannya C. Tapi kita ingin nyoba, coba kita jawabannya. Jawaban saya A misalnya. Nah, apa respon dia? Terima kamu, jawaban kamu anak tidak nangis, mari kita bahas. Jawaban tidak tepat alasannya anak tidak menangis bukan indikator efektif dari hidrasi. Bahkan dalam kasus berat, ya, anak tidak bisa menangis karena tubuhnya kurang cairan, tidak mampu mengisi air mata, jadi justru menjadi tanda dari berat untuk teratasi. Nah, ini jawaban yang paling tepat adalah, nah, refill membaik kurang dari 2 detik. Nah, alasannya bla bla bla. Catatan dalam kasus ini, nah, ini catatan kasus anak selalu digunakan indikator objektif untuk menilai keberhasilan. CRT, frekuensi napas, tekanan darah, jumlah urin jauh lebih akurat dibanding sekedar ekspresi atau respon perilaku. Jadi dia pun memberikan jawaban ke kita, memberikan penjelasan yang memang lebih akurat dibanding kita belajar ya, dibanding kita belajar menggunakan buku. Kemudian, nah, siap lanjut ke soal nomor 2. Nah, kita lanjutkan misalnya. Kita perintahnya gitu aja, lanjutkan, enter. Ya, soal nomor 2. Kita bisa pakai menggunakan ini kan, bisa menggunakan apa? eh Waktu ya. Ini. Ayo, nomor 2, silakan. Seorang anak usia 5 tahun didiagnosa asma bronkial dan dirawat karena serangan akut. Perawat mendengar suara wheezing saat auskultasi, anak tampak gelisah. Oksigen diberikan, terapi ventilator dimulai. Saat evaluasi, perawat ingin menilai efektivitas terapi yang telah diberikan. Indikator manakah yang menggambarkan terapi itu efektif? Anak berkeringat, makin keras, pernapasan lebih tenang, presi menurun, anak mulai. Nah, apa jawaban teman-teman? Tanya C ya. Nah, kita jawaban, jawaban C. Itu misalnya. Nah, C ya. Nah, C. Enter. Ya, enter. Nah, kita lihat hasilnya. Jawaban kamu menjadi lebih tenang adalah benar. Itu kan langsung tuh kan. Pada anak, serangan aku. Nah, jadi kita bisa belajar juga dari materi yang dia berikan kepada kita. Nah, kenapa jawaban tepat?
paling tepat. Frekuensi napas menurun, pernapasan lebih tenang, menunjukkan perbaikan oksigen dan penurunan distress pernapasan. Ini adalah indikator klinis nyata bahwa anak merespon baik terhadap terapi. Kenapa jawaban lain tidak tepat? Nah, ini ada penjelasannya. Ya, jadi bagus kamu memilih jawaban klinis seperti itu. Wah, dia juga memberikan penguatan pada kita. Kemudian ada pertanyaan, siap nomor nomor 3, lanjutkan atau siap, boleh lah. Atau siap, siap nomor 3. Nah, gitu. Otomatis. Oke, tetap semangat ya. Gaya dikasih dia penguatan juga ke kita, semangat katanya. Dasar yang bilang. Nah, ini juga sama, silahkan. Nah, ini dia minta kita kasih bonus. Nah, ini. Perempuan 2 bulan datang gila dengan demam tinggi, tidak menyusu, menangis terus-menerus. Hasil pemeriksaan juga leher kaku, bunuh menonjol, dan kejang demam. Dokter curiga meningitis. Sebagai orang perawat, terapi prioritas yang dilakukan adalah memberikan kenyamanan, memberikan ASI, segera antibiotik, melakukan fungsi antibiotik dimulai. Nah, ini kan complicated ya. Ini soalnya hot bener, jadi perlu analisa. Inilah yang membedakan soal hot itu high order thinking skill itu adalah soal-soal yang membutuhkan kemampuan berpikir C3 ke atas. Jadi kalau kalau Anda tadi bertanya bedanya dengan soal P3K dengan soal soal UKOM yaitu kalau UKOM semuanya hot, high order thinking skill. Nah, gitu ya. Ya kan tadi saya sudah mengatakan di atas permintaannya. Di atas saya minta soal-soalnya adalah soal hot. Nah, ini soalnya adalah hot multiple choice. Ya, soalnya model hot higher order thinking skill. Nah, gini. Jadi jawaban Anda nomor 3 apa? Nomor 3 AP, Kang AP. Apa itu siapa AP? Semuanya C ya. Memberikan antibiotik yang sudah dari dokter. Oke. Jawabannya ya C. Misalnya gitu ya. Gitu, teman-teman. Benar. Jadi gitu. Tadi sudah saya jelaskan ya bagaimana kalau Anda melihat Anda nggak paham tanda-tanda meningitis, tanyakan aja tanda-tanda meningitis apa, tanda atau kenik sains itu apa dan lain sebagainya. Anda bisa belajar mengeksplor dari AI yang dipersiapkan. Jadi benar-benar AI itu sangat membantu dalam proses belajar. Jangan dipikir bahwa nanti AI bisa digunakan selama ujian. Jangan. Tapi selama Anda punya bank soal, nah Anda kan punya bank soal nih. Nih, bank soal. Anda tinggal bank soal kan saya setiap malam saya kasih soal-soal ya. Jadi kalau Anda punya bank soal, kalau di saya misalnya untuk hukum ada 1.000 soal. Untuk yang P3K saya punya 1.800 soal. Itu Anda gunakan untuk belajar. Ya, nanti disangka iklan lagi. Oke, silakan. Sampai di sini ada yang ditanyakan. Nah, pertanyaannya sekarang, Anda sudah bisa belum? Coba, dicoba. Mumpung ini, kalau tahun sebelumnya nih saya ngasih materi ini bayar nih. Bayar. Coba di grup, di ini apa, di beberapa, kalau Anda masuk Facebook itu, banyak orang yang jualan program kayak gini belajar menggunakan AI. Jadi Anda kalau misalnya Anda sudah pintar, memiliki keilmuan, dan Anda mampu menganalisa sebuah soal, AI itu mempercepat kerja. Tapi jangan pernah AI itu dilepas, karena tadi aja nomor 2 salah gitu kan. Jadi nggak selamanya. Belum kena dan tahu kau terima. Ya harus dimanfaatin lah, gitu. Harus dimanfaatin. Ya silakan, nih butuh. Nanti rekamannya besok ya. Yang rekamannya besok.
Ya, silakan dicoba. Soalnya kan saya tak kasih 30 no. Nah, saya akan memberikan lagi nih. Tadi kan 5, sekarang saya cek 10 ya. 10 sebentar. Saya urutan 10 tadi sampai nomor 5 ya. Sekarang nomor 6 sampai nomor 15. Nomor 6 sampai nomor 15. Membuktikan bahwa dengan AI kita bisa belajar lebih cepat. Tapi tetap kita harus cek satu persatu amannya. Kita cek satu persatu amannya. Nah, eh, Anda seorang perawat, perawat anak senior, misalnya senior yang sedang membuat membuat kunci, kunci, kunci jawaban dari soal anak. Berikan kepada saya jawaban dan pembahasan dari soal berikut yang targetnya adalah mahasiswa, perawat, perawat, dan perawat yang akan ujian seleksi PPK misalnya keperawatan misalnya gitu ya. Kenapa saya harus spesifik dengan target dia adalah mahasiswa? Karena kalau misalnya Anda rubah targetnya adalah orang lulusan SD, gaya bacaranya nggak akan seperti ke Anda gitu ya. Gaya bicara seperti nggak akan ke Anda. Jadi beda target. Kemudian yang 10 tadi sekitar paste. Ya kan? Tadi ada nomor 16, 15, 14. Jadi udah semuanya masuk, kita enter. Yang laki-laki 6, 6 tuh kan. Jawabannya nih apa nih? Ulah kena ke peran utama, pola napas tidak efektif. Tuh, pola napas tidak efektif. Apa ini? Penelan tanpa keluar badan panas, sulit penelan. Nah, ini juga apakah napas 2 kali, apakah salah atau enggak? Gitu kan? Kita harus koreksi nih. Contohnya salah nih. Pola napas tidak efektif katanya. Kita tidak tahu. Pembahasannya menunjukkan difteri. Ada pembesar membran di tenggorokan pembesaran bullnex. Bullnex ya, kemudian dari menyebabkan penyempitan jalan napas. Oh, berarti pola napas penyempitan jalan napas potensi. Ya, apa jawabannya apa di sini? Apakah ada? Coba cek aja. Makanya ini pentingnya satu persatu. Nah, masalah keperawatan yang utama di sini dijelaskan pola napas karena terkait dengan tidak ada terkait dengan bersihan jalan napas. Kita cari di sini kunci jawaban berikan target mahasiswa. Seorang anak laki panas hasil pengenalan kulit layak membesar pseudomembran. Oke 24 suhu berarti itu berapa tahun nih? 6 tahun ya. Nah, di sekian suhunya. Kita bisa aja dengan ini, tapi di sini ternyata yang dia masih datanya adalah ke bottleneck. Jadi seperti ini. SEO-nya ini di penjelasannya. Nah, ini. Kenapa nggak ini nggak suhu ya? Nggak suhu. Ya kita kalau misalnya benar, kalau misalnya difteri lebih cenderung ke pola napasnya. Karena di sini tidak ada berisi jalan napas. Kemudian ini Apgar nih, Apgar pun sudah diperinci satu persatu. Apgarnya nilainya sekian katanya. Nah ini kan, nah ini seperti ini kalau satu persatu. Nah ini tinggal nanti kita koreksi apa. Jadi walaupun saya bikin buku kadang dibantu dengan AI, tapi kadang dikoreksi ulang gitu kan. Karena keilmuannya adalah kita yang miliki, kemudian AI hanya untuk mersepat. Ya, itu ya. Di sini bonek-bonek difteri ya, diagnosa difteri. Nah, kalau ada logika sederhana antara napas dengan suhu ya pasti napas dulu gitu ya. Kalau difteri, anak difteri. Kemudian berat badan, kondisi menurut baik, pertimbangan sebagai macam ibu,
bayinya. Permasalahannya timbul pada bayi adalah hipotermia. Hipotermia. Nanti kita lihat aja. Nah, ini sudah penjelasannya, sudah ada penjelasannya. Tapi tetap kita harus mengoreksi, mengoreksi. Nah, gitu ya. Kemudian, nah ini anak perempuan 8 tahun, demam 3 hari, ya demam 3 hari suhu sekian, tonic web, prosedur, cuci tangan, pasang manset, pusat kubiti, tekanan darah sekian, apa tindakan lakukan. Nah ini 10 menit ya, THY. Nah, itu. Coba sekarang silakan coba dari nomor 5 sampai 20 aja. Silakan teman-teman yang nyoba dulu ya. Silakan. Oke, mungkin keserangkatan permintaan kau dengan soal yang sama jawaban pertama kedua suka beda. Ya, yang pertama ada promnya yang salah ya. Pro- Promnya yang salah, kemudian juga eh, dia belum belajar juga salah juga kadang-kadang seperti itu gitu. Tapi hanya mempercepat aja. Yang paling aman memang satu persatu itulah yang aman. Ada yang sudah nyoba teman-teman? Kalau Asep Gumelar saya udah nyoba, udah ngelatih ya. Asep ya, udah pernah belajar. Wah, aku juga coachnya ya. Ya nanti di share ya, belum saya upload, upload, ya upload, belum saya upload ya. Saya upload ya. Oke, sudah ada yang ditanyakan? Jadi PR-nya malam ini PR-nya adalah udah sampai nomor 15. Nomor sampai 15 ya. Jadi cepat 15, mungkin 10 lagi saya cek lagi gitu aja. 15, 16, 20, 25 ya, sampai 25. Nanti saya susun lah, besok saya susun ulang. Kalau sekarang saya hanya bisa menyentuhkan pada Anda, nanti besok saya susun jawaban yang benar apa gitu ya. Nah, ini enter lagi. Nah, saya tidak menggunakan prompt lagi ya. Nah, ini bahasa Inggris nih. Ah, ini kan beda nih. Cara menjawabnya beda. Coba perhatikan di sini. Nah, ini kan gini. Ya, begini. Begini nih jawabannya. Sekarang di sini beda. Jawabnya gini. Jawaban A perilaku normal pada usianya. Nah, gangguan pertumbuhan perkembangan, memberikan motivasi untuk ambil bantuan dan lain sebagainya. Ini sudah donor darah menghindari anak jatuh kondisi shock. Nah, itu. Nanti saya copy lah gampang, saya copy nanti Anda tinggal tinggal membaca. Tapi fokusnya Anda malam ini silakan dicoba menggunakan soal yang 30 ini dengan menggunakan AI. Kalau bisa, kalau misalnya Anda belum, saya sampai akhir dulu ya. Nanti baru kalau nggak ngerti gimana, nanti saya cek dulu sampai akhir. Karena ini kenapa saya harus sampai akhir? Karena yang ini jawaban ini akan saya berikan pada Anda nanti. Ya, jawaban-jawaban yang 20 ini, 30 ini akan saya berikan pada Anda. Pasti lagi. Saya nggak pakai prompt beda kan jawabannya. Nah ini, here are new explanation for a question. Jadi dalam bahasa Inggris datangnya.
ya bodo amat ya. Itu biarin aja, yang penting ada jawaban. Nah, gitu ya. Nah, itu teman-teman, kalau kita menggunakan menjawab dengan cara menggunakan AI. Sekarang Anda tinggal praktek. Bagaimana nanti ada kesempatan. Besok masih ada kesempatan mau bertanya boleh di sore-sore. Kalau mau malam juga boleh bertanya di sore. Ya, itu sudah saya ajarin kepada teman-teman, mudah banget penggunaannya. Nah, barusan yang saya ingin katakan, bagaimana kalau misalnya kita tidak paham teori? Bagaimana kita ngoreksinya? Maka Anda bisa gini caranya untuk membuat pinter. Gini caranya membuat pinter ini. Nah, Anda masuk ke Google aja, Google ya. Kemudian tanda dan gejala misalnya meningitis pada anak. Nah, nah, di sini demam dan lain sebagainya. Nah, ada halo dokter. Oke, kita ambil dari halo dokter. Klik yang halo dokter ya. Nah, kita gimana caranya? Kita copy aja, copy bla 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 sampai selesai. Kontrol C, ingat Kontrol C, masukkan ke sini. Silahkan pelajari. Paste. Nah, meningitis bla 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 bla. Jadi kita bikin dia belajar dulu. Nah, ini. Oh. Nah, kemudian Anda tuliskan, berikan saya soal 5 buah multiple choice, multiple choice dari A sampai E ya, E target mahasiswa keperawatan. Nah, enter, nah, enter. Berarti saya ingin soalnya dari dia nih, dari sini nih. Ya, ini internetnya nih. Internetnya tidak bersahabat. Nah, gitu ya. Kita tunggu aja sampai dengan dia selesai nih, masih muter-muter dia, gitu ya. Itu sebagai cara salah satu kita melakukan pembelajaran. Nah, ini tadi ini ya sudah ya, maternitas sudah, ini sudah saya share ke Anda. Tunggu aja, itu aja sih. Jadi baru kita bisa melakukan, kalau seperti ini dia sudah belajar. Nah, kita tunggu ini nih, sinyalnya mungkin jelek nih. Belum, dia belum memberikan respon. Ya, kita tunggu aja. Dan ini pun tergantung kecepatan dari apa? Kecepatan dari internetnya dulu. Ya, ini kalau di rumah Pangandaran kayak gini nih. Oke, itu jadi dia dibikin pintar. Jadi kalau misalnya Anda ingin membahas tentang anak, kasih aja materi anak, makalah anak. Nah, tadi pun kita sudah belajar terkait dengan, biarin aja dia disuruh mikir dulu. Google ya. Gemini, Gemini. Tadi kita sudah masuk ke Gemini. Nah, Gemini itu nanti ya jawabannya yang benar besok saya share ya ke teman-teman ya. Nanti kita bahas, nanti saya bahas. Sabar, sabar. Kan ini baru menunjukkan ini ya, baru menunjukkan cara menjawabnya. Kenapa beda-beda ya? Yang pertama promptnya, yang keduanya si ChatGPT-nya kurang pintar, belum pintar ya, belum pintar. Nah, ini hapus dulu. Nah, ini sudah saya berikan nih. Oh, sudah ada nih. 5 muncul. Yang muncul ya. Besok ya, untuk pembahasan soal lengkap dengan pembahasan besok saya berikan kepada Anda. Saya buatkan, saya buatkan pembahasannya.
Sengaja nanti silakan dilatih aja nggak apa-apa, salah juga nggak apa-apa. Cuma nanti kalau lama-lama itu akan benar gitu ya. Kenapa? Karena kita selalu menggunakan itu ya gitu. Jadi yang masih salah-salah jawabnya sabar. Nanti saya buatkan ya Bu NN siapa NN itu? Materi tadi sore ya. Materi sore nanti saya share ya. Materi tadi sore yang ini yang anak ya. Oh iya, belum ya. Sebentar, saya share. Nanti setelah ini aja lah saya share materi tentang anak. Saya belum. Oke, siap. Jadi itu teman-teman silakan dicoba, dicoba sebaik-baiknya. Nanti setelah ini saya nge-share. Minta tolong Jum kemarin malam. Jum sudah saya share kok. Jum malam itu sudah saya share. Ujian diundur. Kapan diundurnya? Rekamannya sudah ada di grup. Sudah tadi saya share. Oh, tanggal 22. Wah, nama panjang lagi ini. Tanggal 22. Kalau yang Ukom nanti dulu lah nyantai dulu ya. Jadi saya habisin dulu yang membabat di yang P3K. Ukom bulan Juli masih lama lah. Malah ke- terlalu lama di depan ya. Tapi tetap absensi berjalan ya. Karena sambil nunggu ini aja. Sambil nungguin. Tanggal 22 ya. Masih ada waktu lah. Masih ada waktu. Ya, masih ada waktu berarti ya belajar serius ya. Belajar serius. Oke. Untuk yang tadi malam sudah ada di-share di grup Anda, silahkan. Sudah, yang belum saya share itu yang hari ini sore dan malam belum saya share. Tadi langsung keluar sayanya. Ini sudah nih tadi. Saya nggak tahu nih apakah ada yang sudah nonton belum nih yang tadi. Ini pembahasan ini sudah nih. Pembahasan maternitas sudah. Sudah saya share. Ini sudah saya share nih. Cuman belum ada yang nonton ya. Masa sih belum ada yang nonton nih? Saya share dulu mas. Nah, pembahasan sudah di-share ke grup masing-masing kok. Sudah di-share barusan mungkin ya. Sudah berarti ya? Sudah berarti. Nah, kita kembali lagi ke sini, kembali lagi ke sini. Apa yang tadi yang muncul? Tadi anak tadi kita sudah tahu tadi ke Gemini ya. Jadi di Gemini, kita berbicara Gemini tadi ya. Nah, mana tadi? Tadi game ini saya sudah menunjukkan ke Anda. Nah, ini materi ini. Nah, ini ada materi yang harus Anda cari terapi bermain. Nah, terapi bermain. Anda tinggal, ini sekarang yang paling banyak apa imunisasi. Nah, Anda tinggal cari, berikan saya link web terkait dengan imunisasi. Sayang jangan di sini. Ntar gitu ya. Nah, Kemenkes. Kemenkes ini cari. Jadi kalau di game ini kita bisa dapatkan link dengan linknya ya, dengan linknya. Jadi yang tadi teman-teman yang tadi kita share sama-sama, yang ini nih, yang mana? Ini. Terapi bermain, menghitung berat anak, menghitung usia anak, imunisasi. Nah, itu wajib anak cari. Cara mencarinya seperti itu. Seputar imunisasi, kita sudah ada seputar imunisasi nih. Coba cek seputar imunisasi. Barusan materinya ya. Nah, setelah ini Anda bisa membuat e-book seputar isi.
Anda dengan kalau Anda paham bisa membuat e-book, membuat buku, membuat apa, nah itu mudah banget gitu kan. Nah ini apa Indonesia PD 31 penyakit dengan imunisasi. Nah itu ya. Nah ini tinggal dicek aja. Nah ini, nah ada penjelasannya kan, PD ini penjelasannya. Anda nggak akan salah penjelasan kalau ngambil penjelasan dari form. Nah ini yang penting nih, wajib nih. Caranya gimana nih supaya menjadi eh, milik kita? Anda screenshot aja. Nah, ini kok copy aja gitu. Itu menjadi milik Anda. Nah, Anda tinggal pasti saya share ke grup Anda yang terbaru nih. Pasti orang itu ngambil soal itu yang terbaru. Nggak mungkin yang lama. Nah, itu caranya ngambil. Jadi dengan seperti itu mudah banget kita nyari. Nah, ini. Tinggal copy. Nah, 2 bulan. Imunisasi. Nah, ini tinggal copy image. Nah, kirim aja ke Anda. Disimpan. Jadi Anda punya catatan. Oh, Anda punya catatan di ini ringkasan-ringkasan yang punya Anda miliki. Anda punya catatan. Kan, Bu, bagus kan. Segera berita kita. 8 bulan. Ya, suntiknya berapa kali dan lain sebagainya. Kita mudah sebenarnya kita nyari. Jadi kita tidak lagi dengan Google. Google lama itu. Nah ini jadwal pemberi imunisasi pada anak. Jadi kita dari sini aja bisa membuat sebuah e-book ya, buat e-book, dibikin ke e-book, Anda bisa menggunakan Canva, Anda bisa menggunakan apa dan Anda bisa berkarya dengan itu. Nah, dijual lah, dijual kayak saya kan gitu, bikin nyari jual itu. Kurang kerjaan, kalau saya kan kurang kerjaan, jadi membuat e-book dan ini ibu-ibu baru itu sangat membutuhkan, termasuk Anda pun pasti membutuhkan ya. Nah, ini polio, jadwal polio, nah, ambil dosis sekian, IM. Nah, ini kan kita tinggal masuk-masuk. Duh, mudah itu. Enak benar bikin bikin ini e-book itu enak benar itu. Nantilah kalau ada saya bagi ini sama Anda. Besoklah saya buatkan yang imunisasi khusus ya, bonus, bonus. Ya. Tapi kalau biasanya kalau saya biasanya saya juga makanya Anda kalau bisa membuat sesuatu berkarya itu Anda bisa gunakan admin case nanya. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Jadi perbedaannya adalah yang ChatGPT kita hanya bisa ide-ide, tapi kalau yang game ini kita bisa ditunjukkan sampai dengan di mana sumbernya. Nah, itu bedanya. Jadi dengan dua itu Anda insya Allah lah pintar lah. Insya Allah pintar. Insya Allah lulus. Ya, lulus. Jadi nggak usah takut lagi. Oh, saya dapat materinya dari mana? Banyak lah materi itu bisa dicari dengan sedemikian mudahnya sekarang ini. Oke, itu menurut orang lain itu ilmu daging. Ilmu daging. Ilmu yang sangat bagus dan tidak semua orang bisa. Semua orang bisa mencari ilmu itu. Dan Anda sudah saya bekali, mudah-mudahan ada manfaatnya. Anda bisa menggunakan dengan tujuan yang baik. Anda nanti misalnya lulus jadi PNS, Anda lulus jadi P3K, disuruh bikin makalah. Itu mudah bener. Saya ajarin. Jadi Anda tinggal cek aja misalnya. Contoh misalnya, buatkan saya bagi anak-anak ini yang mau bagi profesi ini, saya buatkan saya makalah, makalah lengkap eh, tentang misalnya imunisasi. Kemudian target.
Pembaca adalah misalnya dosen, misalnya dosen perawatan, perawatan eh, buat, misalnya buat sampai dengan daftar pustaka, pustaka, daftar pustaka buat dari mulai eh, cover, misalnya cover, kemudian daftar isi pendahuluan, misalkan bab materi, materi, hanya kesimpulan. Nah, itu enter aja gitu. Maka mata kuliah ilmu kesehatan nomor NIM tuh fakultas. Tuh daftar isi. Eh, pendahuluan. Anak bisa ngere ini bisa dilakukan ini. Bisa di apa? Misalkan daftar bab satu, misal pendahuluan, latar belakang, bla 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 dan lain sebagainya. Nah, ini bisa tuh, bisa dilengkapi. Walaupun saya tunjukkan yang sedikit. Nah, bagaimana kalau misalnya yang lebih banyak, satu-satu aja kita kembangkan. Nah, cara kembangkannya saya kasih contoh satu. Cara kembangkannya gimana? Nah, contoh daftar pustakanya tuh, daftar pustaka dikasih tuh. 2023 lagi. Tuh daftar pustakanya. Contoh kena, ini kan pendek-pendek. Ah, gini caranya. Kopi, misalnya, mana tadi? Oh, di sini. Buatkan lebih jelas untuk materi ini. Itu aja. Paste, ntar, nanti muncul, no. Nah, ini muncul. Nanti muncul penjelasan lebih lengkap lagi. Gitu. Gitu ya. Jadi kalau misalnya Anda nanti disuruh, kan kalau nggak salah sekarang ada prajabatan ya, P3K. Ada perjabatan, Anda disuruh bikin makalah, tinggal bikin makalah, kemudian dikasih ke para pressing, gitu ya. Ke para pressing. Para pressing itu supaya tidak terdeteksi Anda menggunakan AI. Saya itu contoh saja, contoh saja. Jadi sampai dengan hal-hal yang seperti itu, oh ini kan ada penjelasan nih tantangan Indonesia, ada penjelasannya kan? Nah, gitu. Seperti itu. Jadi dijelaskan satu persatu benar-benar satu persatu dijelaskannya. Ini jadi panjang kan, bab 8 jadi panjang. Gitu teman-teman. Anda tinggal bagaimana ininya? Anda tinggal gini. Kopi, kopi masuk ke Word pasti dah selesai. Anda rombak sedikit-sedikit, ulas jangan boleh sama dengan itu. Itu bonus saja bagi Anda bahwa di dunia ini Anda sekarang sudah dimudahkan dalam setiap materi, pemberian materi Anda mudah banget ya, termasuk juga dalam dalam belajar itu benar-benar gampang ya. Dan besok besok hari apa? Besok hari Rabu ya. Hari Rabu kita masuk ke jiwa ya. Hari Rabu masuk ke jiwa. Masuk ke jiwa, tapi nanti untuk soal-soal mana yang betul nanti akan saya buatkan catatannya. Pembahasannya akan saya buatkan. Nah, kalau pakai ChatGPT kadang-kadang
Kalau menyerahkan kunci jawaban ke Anda itu tidak bisa dengan langsung ya. Karena ChatGPT atau AI pun butuh belajar, jadi saya nggak bisa melanjutkan ke Anda. Tapi itu sudah saya berikan tip dan triknya. Anda tinggal membuat sintesis dari apa yang sudah kita berikan. Ini tolong dicari yang ini menghitung usia anak, imunisasi, milestone, tahapan kerumahan, kejang demam, kompres, hospitalisasi pada anak. Tolong dipahami, tolong dipahami. Dan kalau Anda punya kesempatan nanti ada punya ini, Anda tinggal beli e-booknya, tinggal beli e-book atau mencari e-book yang sudah ada kunci jawabannya, tetapi coba diperdalam. Karena dalam satu soal, satu kasus itu bisa menjadi beberapa soal. Jadi harapannya Anda belajar saya berikan cara bagaimana menggunakan AI itu sudah pada Anda sudah jago harusnya dengan penjelasan yang saya barusan. Silakan dilatih. Tapi kalau belum bisa, saya pun memfasilitasi. Saya akan membuat kunci jawaban yang sesuai dengan yang Anda perlukan. Coba kita bandingkan. Tadi kita jawabannya di ChatGPT, sekarang di. Tapi kalau saya sih lebih nyaman pakai ChatGPT sih. Tapi kita coba, katanya sekarang ini cepat ya. Berikan saya jawaban dan pembahasan dari soal ini. Nah, kita lihat aja. Anda bisa menggunakan ChatGPT. Nah, ini pilihan. Tapi kan C sama. C jawabannya. Ajeg ya. Ini efektivitas jalan napas. Tuh kan, ketika diaplikasikan jalan napas benar gitu kan. Oh, kemudian tiga, kurang volume cairan. Ini apa ini? Atoli kelima, CRT kurang dari 2 detik. Benar. Jadi Anda bisa menggunakan apa? ChatGPT atau Gemini. Semuanya ini free ya. Ini free. Tapi Anda kalau misalnya kelebihan di Gemini adalah Anda bisa mencari jawaban sumbernya. Misalnya, sertakan sumber dalam dalam menentukan bukan jawaban. Gitu. Nah, ini sumbernya nih. Sumbernya. Oh, soal nomor tiga, sumbernya ini pembahasan ini. Gini dan lain sebagainya. Jadi benar-benar kalau di sini mantap gitu ya. Gitu ya. Teman-teman, itu contoh penggunaan ChatGPT ternyata tidak selesai. Untuk pembahasan soal nanti e-booknya akan saya berikan, tapi ada beberapa masih ada waktu yang bisa kita gunakan. Masuk ke soal ya. Mana soalnya? Ini ya, soal anak. Mudah-mudahan ini. Oh ya ini. Baik, kita lihat ya, kita lihat. Seorang anak berusia sekian, ini tadi udah jelas ya, udah jelas ini jawabannya. Ini kita tandain pakai ini. Eh, kuning. Kuning. Kemudian seorang anak usia anak keluhan sesak napas, pemeriksaan diperoleh plek, nafsu makan menurun, baru berdahak, berarti keefektifan jalan napas. Gitu. Kemudian nomor tiga, nomor tiga, so apa Oh ya, tadi saya sore mengatakan ikuti cara saya menjawab. Cara menjawab itu dari sini dulu ya. Apa masalah keperawatan? Masalah itu biasanya
di awal kalimat di sini coba. Orang tua dirawat, ruang anak mengalami BAB, mencret selama 3 hari. Wah ini kan kita dari sini aja kita sudah bisa melihat, ya, sudah bisa melihat bahwa di sini adalah cairan, nah, terus menerus cairan. Maka masa keperawatannya berarti terkait dengan cairan. Itu aja. Jadi tidak terlalu nggak semua dibaca gitu. Coba kalau misalnya Anda membacanya, apa masa peran utama dari anak tersebut? Anda baca dari sini coba. Dari sini di sini itu sekitar 20 detik, 20 detik. Anda nggak dapat, balik lagi 40 detik. Balik nggak dapat, balik lagi. Habis waktunya. Tapi kalau kita lihat, ini masalah yang ditanyakan adalah masalah keperawatan utama. Masalah keperawatan utama biasanya ada di awal paragraf. Awal paragraf itu ini. Satu, ini kalimat sampai titik sampai sini titiknya itu. Sampai sini titiknya. Ya kan? Nah, berarti kita nyari di sini aja. Apalagi datanya ini rewel, lemah, perkusi, kemudian PAB lebih dari 4 kali, cair, dan lain sebagainya. Nah, itu ya. Nah, itu kita bisa cepat. Jadi tadi ada yang namanya Mas Ahmad ya nanya siapa ya? Ahmad ya. Bagaimana supaya cepat? Itulah caranya. Anda harus paham kunci, materi kunci, kunci kata-kata kunci Anda harus paham. Strategi menjawab pun harus paham. Jadi strateginya ini dulu dibaca, baru perhatikan kata-kata yang di awal paragraf. Oke. Cuma di sini. Nomor 4, seorang anak kekurangan cairan, data manakah perawat mengajikan. Nah ini, apa ini? Data apakah yang ditentukan perawat pengkaji memutuskan bahwa peningkatan rehidrasi ya, teratasi. Ya kita berarti kan di sini apa di sini? Datanya hilang. Anak 3 lembar mata enggak, jenis normal, pengeluaran kurang dari sekian. Nah ini jawabannya. Kalau anak, kalau anak nol, pengeluaran kurang dari enggak 0 sampai 0,5 sampai 0,5 sampai 1 ya mililiter per kilogram berapa per jam. Nah, kemudian di sini seorang anak mendeteksikan glomerulonefritis ya, glomerulonefritis. Manakah gejala glomerulonefritis yang dapat dikomunikasikan oleh perawat? Gejala ya, gejala. Ayo apa? Lebih cenderung ke bun ya, lebih ke bun. Tadi jawabannya benar nggak? Nah, tinggal dikonfirmasi aja nanti. Kalau nggak jelas, berikan saya alasan kenapa jawaban itu, biarin aja gitu. Kalau misalnya kita salah, ya. Kemudian nomor 6 bullneck. Ya, bullneck di sini memang suhunya sekian. Tapi di sini ada bullneck, leher, nyeri nelan, tampak kuning, leher membesar. Ada pseudomembran, ada membran. Oh, sesak napas nih. Jangan sampai, berarti jawaban yang ini. Difteri ya pasiennya. Kemudian Apgar, Apgar wajib hitung, silakan hitung. Jawabannya 5 tadi menurut si ini. Menurut si AI. Silakan Anda hitung. Silakan teman-teman. Jawabannya itu Anda harus paham nih. Di sini lahir ekstremitas biru kemarin kita sudah biru berarti satu ya, satu nadi kurang satu, lemah satu, tangan kaki fleksi satu, ada harus ada ekstensi satu, satu, muka menyeringnya satu, kelima ya, lima, lima ya, lima. Kalau itu harus paham, nggak usah nanya.
ChatGPT, Anda sendiri harus paham dong. Seorang anak laki-laki dibawa ke IGD malam hari, panah, mengatakan demam mendadak tak terkejang beberapa saat, sedang demam. Suhu akar terabah hangat, nafsu makan menurun. Apakah implementasi kasus di atas? Implementasi yang dicari masalahnya. Suhunya tinggi, hipertermi. Maka kejang demam itu disebabkan karena kejang yang tinggi. Kompres cukup nggak? Manjur nggak? Itu berarti yang paling enak memang tindakan tidak disebutkan tindakan keperawatannya atau tindakan keperawatan ada tiga kan, ada mandiri, kolaborasi, dan interdependensi. Ya, berarti kita pakai ini kolaborasi ini. Kenapa? Karena demamnya sudah kejang. Jadi kalau terlalu terlalu lambat kalau kita menggunakan kompres, ya. Kemudian ini difteri. Nah, ini masalah kalau difteri ya otomatis yang inilah. Jadi kemudian yang ini bayinya di bawah kondisi cukup baik, pertimbangan berbagai macam hal, tersebut merasa mungkin timbul. Oh bayi ini berarti hipotermi. Kenapa hipotermi? Karena bayinya adalah ini pas-pasan ya, pas-pasan itu 2500 ya, kecil bayinya. Kemudian kasus di atas keperawan dianjurkan adalah kangguru, kok kangguru, metode kangguru, bukan kanguru. Dari tindak perawatan di atas mungkin suatu keuntungan bagi bayi dan ibunya adalah ibu bayi tidak mengalami misalnya apa jadi lebih hangat banyak tidur tidak rewel ibu membina hubungan ini yang paling panjang paling banyak lebih hati-hati kadang-kadang yang paling banyak juga jebakan kadang-kadang jebakan nomor 13. Apa prioritas yang harus diperhatikan prosedur tersebut? Pastinya kanul, kondisi kanul ya. Pola napas, penurun ekspansi paru, kanul ya. Pertahankan botol humidifier sampai kosong. Prioritas yang perhatikan pada prosedur. Oh, jadi oksigen ya, oksigen. Pertahankan lingkungan. Nah, ini ya paling penting. Ini kanul. Kenapa pemasangan oksigen itu bisa menyebabkan iritasi kanul itu. Ya, apalagi nasal kanul kan tidak ada bahaya kalau tidak ada pelembabnya. Kemudian, apakah implementasi perlukan tugas di atas? Kalau sudah 2 hari lalu, keringat banyak, kulit kemerahan, pantat sudah 2 hari, tidak dimandikan, ibu menolak memandikan anaknya karena mempunyai keyakinan demam, tidak boleh dimandikan suhu 3 hari. Apa implementasi? Pendidikan nih. Ibu memandikan di tempat tidur, mengajar ibu cara memandikan di tempat tidur dengan air hangat. Ini. Demam, anak demam itu dengan air hangat bisa menurunkan ini. Oh ya, salah. Nah, ini nih harusnya nih. Mana barusan? Oh ini. Kemudian 15. Apa tindakan selanjutnya? Ini banyak di daerah 3 nih. Tindakan selanjutnya. Ini, nah ini. Manset, pasar, postur kubiti, tekanan darah hasilnya 10 berarti 110 tambah 70 itu berapa? 180 pertahankan di 90 ya harusnya. Tentukan tekanan tekanan tengah sistolik dana ini. Kan sudah dapat ini dulu ya. Kan salah ya tadi ini. Baru ditahan. Ini kan baru dapat, baru tahan 10 menit. Kemudian anak konsultasi bermain dengan alat kelaminnya. Kelaminnya informasi perkembangan psikologi. Oh ya, norma ya ini norma pada usianya. Ini norma pada usianya.
Kemudian hasil penanganan di atas menjadi masalah utama. Pembesaran kepala kedua orang tuanya sejak 2 hari lalu. Apa ini? Kepala ya, lingkar sekian, TB sekian terdapat sunset saya berarti hidrosepalus pasiennya. Kasana belum berjalan, sering digendong ada pertanyaannya. Dari pendengar ke atas, masalah utamanya adalah gangguan pertumbuhan perkembangan. Nah, ini hidrosepalus pasiennya, gangguan tumbang. Kemudian, apakah meningitis tersebut? Picu, meningitis, pengajian penurunan kesadaran. Pemeriksaan penetrasi mengatakan tidak sanggup lagi untuk biayai dan akan membawa pulang. Wah, ini pulang paksa ya, meminta pengajian. Keluarga membawa anaknya pulang, menghargai memberi motivasi untuk mencari bantuan, menjaga keluarga. Nomor 18 apa nomor 18, teman-teman? Memberikan motivasi, benar, beri bantuan ya. Motivasi, kita hanya bisa memotivasi orang. Apa tindakan perawatan yang dilakukan selanjutnya? BB sekian, PB sekian, RN sekian, usia 36 minggu, dengan visi menunjukkan bahwa tidak ada kelainan. Apa itu lahir spontan? Pemberian oksigen, rawat gabung, langsung tadi sudah dibahas, tadi rooming in, langsung bonding attachment tadi. Seorang anak kehamilan batuk panas sudah 3 hari. Perawat Ainun baru saja bekerja di bahasa anak perawat segera mau melakukan pengkajian penanti. Apa yang perlu dilatihkan melakukan tindakan? 6 tahun keluhan batuk panas sudah 3 hari. Lakukan prosedur traumatik terakhir. Peningkatan kerjasama dengan distraksi. Hindari gerakan asal mewujudkan. Melepas pakai anaknya. Terangkan memberi minuman dan makanan. Hmm, tingkatkan kerjasama dengan saya. Hindari. Apa kira-kira nomor 20? Traumatic care. 20 apa teman-teman silakan. Nomor 20. Nomor 20. Ada? Siapa? Ada yang jawab? Batuk panas. Tingkatan kerjasama dengan distraksi. 6 tahun loh ya. 6 tahun. Kalau 6 tahun udah gede ya. Minta orang tua melepaskan pakaian anaknya. Wah enggak lah. Ini lebih cenderung ke sini. Traumatik. Yang traumatik itu yang pasif itu menyebabkan traumatik. 21. 21, apakah intervensi keperawatan psikosoial emosional yang dapat dilakukan berikan di atas. Kenapa ini? Pasien DBD menunjukkan reaksi hospital di mana anak laki-laki kumis tebal datang merendah diri, anak tidak merusak, tidak lakukan pengajian, anak tidak kooperatif, bahkan memalingkan mukanya ke tembok dan tidak mau melihat perawat tersebut. Kumis yang perawatnya kumis. Bimbing mana ini? Berapa anak berapa? 15 tahun. Keluarga untuk berkunjung, lakukan komunikasi. Tentunya inilah dengan tingkatan remaja. Kali yang meriksanya para aden kali ya. Apa masalah keperluan masuk di atas? Masalahnya kulit kuning, pemeriksaan konjungtiva kuning, letargi tidak menyusu, mukosa bir kering, mata cekung, suhu tinggi bayi, fototerapi, mata cekung, tampak cekung, kuning. Wah ini berarti kurang permucairan nih. Gak mungkin defisit pengetahuan orang anak baru 3 hari ya. Sopo gitu yang ngasih. ah Dia nomor 24, 23 belum. Apakah konseling yang tepat diberikan pada si ibu? Pemeriksaan badan, gram, berusia sekian, ikterik.
Ibu mengatakan kurang memberikan ASI karena sibuk. Berarti ya udah. Iktari berat badan. Suhunya turun nih. Suhunya turun nih. Harusnya ini nih suhunya di bawah ya. 336. Normal nggak suhunya itu? Pada ikterik. Kalau ikterik berarti kurang minum tuh anaknya. Ikterik setelah seminggu ya masih karena fisiologis ya. Fisiologis mengatakan ASI sibuk bekerja. Berarti anjurkan mereka lebih sering. Nah kurang minum di anaknya. Ikterik itu karena dia bukan kuning patologis. Nah, kemudian ini tindakan yang selanjutnya dilakukan pada perawat fungsi kolaboratif. Kolaboratif ya, 1 tahun karena meningitis, kondisi kejang, tonik kronik tubuh ya sudah oksigen, terpasang oksigen. Nomor 24 memberikan, nah ini seperti benar, sip, pintar. 25. Pendidikan kesehatan yang perlu diberikan pada ibu pasien tersebut. Demam 3 hari, trombositnya 90, terapi cairan, tembus. Rencana tembus trombosit menolak karena bertentangan dengan agama. Nah, ini berarti apa pendidikan kesehatan? Donor darah tidak ada darah dapat. Nah, ini lebih penting ini. Darah lebih dapat menghindarkan anak dari kondisi shock. Nah, kemudian nomor 20. Tindakan yang dilakukan perawat tersebut merupakan aplikasi perawat komunitas sebagai ditemui keluhan 1 bulan terakhir 3 ekor kucing dipelihara oleh anak pertamanya menyarankan kalian menghindari kontak langsung dengan kucing. Oh, berarti apa ya, edukator pendidikan menyarankan pendidikan kesehatan dengan kucing menjelaskan alasannya. Edukator, kalau caregiver memberikan pelayanan, kalau client advocate itu lebih cenderung kepada memberikan penjelasan yang itu terkait dengan pasien harus membuat keputusan terkait dengan hukum biasanya, hak dan kewajiban biasanya advokat itu. Konselor ya konsel, kolaborator kolaborasi. Kalau ada tim kesehatan namanya kolaborator. Riwayat kisah nomor 37. Apa persiapan pertama yang dilakukan memandikan bayi? Nah, kisah 37 lahir spontan segera menangis bayi dimandikan secara rutin pagi sore. Pagi dan sore. Berarti siapkan peralatan. Ya udah siapkan peralatan. Pakaian harus disiapkan seurutan yang akan dipakai. Benar juga sih. Kamar harus hangat, harus dipakai celana yang siapkan mama dengan Celcius air mandi. Apa yang pertama kali ya siapkan peralatan lah. Yang pertama kali ya siapkan peralatan. Mau nampung air di mana kalau alatnya nggak ada? Kemudian apa rencana intervensi utama? Kalau ada ditanya rencana intervensi utama, cari masalahnya. Cari masalahnya. Nih sakit dengan panas naik turun. 6 hari konsistensi feses lunak, mual, muntah, lemah, teraba, mengusap bibir kering, hie, medula di bawah, sesak napas, nadi terseremah. Berarti ini cairan nih. Ah, nah ini. Kenapa? Dari mana? Karena di sini ada pol PTHY hari kelima tambah lemak radingin. Nah ini sih siap-siap anak shock nanti ya sak napas ya kalau bahasanya penta kebutuhan setengah-setengah. Tapi napasnya gimana napasnya? Misalnya dari cairan lunak, mual, muntah, keadaan umum apa kamu akan dingin, mukosa kering, tampak PTHY. Wah ini cairan dulu nih sebelum kena sesek nih. Karena tidak dijelaskan, kalau kita ngambilnya data terbanyak, coba. Kemudian,
Apa intervensi perawatan utama pada kasus tersebut? Keluhan anak sering sesak napas, jika berlangsung lama, sesak napas nih. Hasil pemeriksaan RR, bisi jantung kedua, RR-nya sekian. Nah, itu berarti, nah ini kalau misalnya kebiruan, nah ini bisa meningkatkan eh, darah balik ya, darah balik ke jantung ya. Jantung biasanya septal depek kayak gini itu ya, pas anak septal depek, depek-depek. Balita nomor 30, balita 2 tahun perawat karena diagnosis epilepsi. Hasil anamnesa perkembangan kejang tersebut demam tinggi yang terus menerus. Setelah 6 hari dirawat, pasien diberi pulang pendidikan kesehatan, selalu mempersiapkan penuh panah, jika kembali berulang dokter, menjaga supaya anak tidak mengalami trauma, ya ini segera ini penting nih. Oke, 1 sampai 30 benar berapa teman-teman? Silahkan 1 sampai 30 benar berapa? Coba cek, dicek, dicek, dicek. Dicek deh. 26. Wih, mantap nih. Kak Chandra nih 26, 22. Mantap, wih. Baik, terima kasih teman-teman. Kita dengan cepat untuk soal-soal sudah dibahas dari ini pun sudah dibahas dari mana? Min map, min map. Dari AI juga sudah dibahas. Demikian teman-teman. Silahkan bagi yang teman-teman dari Galuh, silahkan absensinya diisi ya. Absensinya diisi. Terima kasih untuk malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti ini saya kasihkan materinya ya. Yang ini yang sudah saya tandain kuning-kuning. Yo.